Sudah, oke. Kita hitung mundur ya. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Running. Oke, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kembali kita boleh ada dalam satu pertemuan, meeting. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita ada sampai hari ini semua karena belas kasih. Anugerah Allah besar dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang kita akan masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati semua kemurahan-Mu. Akan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.
ajaib Tuhan. Glory, haleluya. Kau layak dipuji, disembah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Glory, glory. Ajaib Tuhan, tinggalan namamu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Bapa, Yesus Raja di atas segala raja. Kau layak disembah, layak dipuji, diagungkan Tuhan. Mulia, mulialah namamu. Oh, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Rindu menikmati hadiratmu malam ini, Tuhan. Haleluya, Yesus. Hadiratmu Tuhan. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kami ada oleh anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu layaklah kami meninggikan, mengagungkan Engkau, Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik, Tuhan.
yang sunyi. Berkat di tempat yang sunyi. Saya coba mengambil balancing-nya ketika kita ada pada euforia memperingati sahabat GPDI, maka obsesi kita semua adalah kepada bentuk keramaian, ya. Maka obsesi kita adalah kepada bentuk bagaimana bisa mengumpulkan banyak orang dan seterusnya. Tema khotbah malam ini adalah berkat di tempat yang sunyi, ya. Sangat paradoks dengan euforia kita hari ini. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik Anda yang ada di ruang Zooming ini maupun saudara yang ada di platform yang lain yang sedang menyaksikan ibadah ini, kita menghadapi sebuah fakta bahwa hari ini seluruh dunia sedang berobsesi untuk hal-hal yang besar dan banyak. Artinya, ukuran dari sebuah sukses dan keberhasilan selalu atau mungkin cenderung didefinisikan dengan hal yang besar, dengan hal yang banyak, dengan segala sesuatu ketika semua fasilitas yang dibutuhkan itu tersedia, ya, tersedia. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya ukuran dari sebuah prestasi tidak selamanya tentang banyak dan besar. Tidak selamanya tentang sebuah kemeriahan. Makanya malam hari ini saya coba mengambil dari perspektif ini. Sebab faktanya adalah orang pada hari ini, manusia pada hari ini, kecenderungannya adalah mencari pengakuan di hadapan banyak orang. Ya. Atau kecenderungan untuk menjadi banyak untuk mendapatkan pengakuan, ya, jadi orientasinya sudah bukan lagi orientasi vertikal kepada Tuhan, tapi orientasinya adalah sudah sifatnya horizontal, membangun pengakuan di antara sesama, ya, supaya kita terlihat lebih gagah, kita terlihat lebih hebat, kita terlihat lebih mapan, lebih dan banyak konteks lebih lain lagi. Kembali kepada tentang sukses yang didefinisikan tentang banyak dan ramai. Industri yang paling maju di zaman ini adalah industri di bidang entertainment, ya, di bidang hiburan. Apa sebenarnya tujuannya? Filosofinya adalah dengan hiburan diharapkan itu akan menarik simpati banyak orang, sehingga akan banyak orang datang berkumpul, customer lebih banyak, dan lain-lain. Bahkan kita tanpa kita sadari, ya, bahkan di dalam pelayanan pun, di gereja pun, prinsip entertainment itu seolah-olah mulai merampas apa yang seharusnya lebih penting dari sekedar sebuah entertainment, ya. Sehingga yang ditawarkan dalam pelayanan bahwa kemeriahan. Yang lebih bahaya lagi adalah kalau kemeriahan itu tidak terjadi, maka seolah-olah hadirat Tuhan tidak ada di situ. Yang lebih parah lagi adalah ukuran sukses dan diberkati adalah hal-hal yang seperti itu. Tapi sesungguhnya Alkitab tidak mencatat seperti itu. Makanya saya ingin kita melihat hal ini. Saya tertarik karena saya ingin membangun kepercayaan diri kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan dimanapun Anda melayani, di pelosok manapun, bahwa sedikit atau banyak bukanlah ukuran final, bukanlah definisi final tentang sukses, ya, bukan ukuran final tentang sukses. Mari kita lihat sama-sama. Berkat di tempat yang sunyi. Sunyi, deskripsi dari sunyi atau sepi adalah jauh dari keramaian, jauh dari kemegahan, tidak ada fasilitas, tidak ada hiburan, atau anggapan bahwa di tempat yang sepi tidak ada cukup alasan untuk kita diberkati. Kira-kira begitu. Ada pandangan yang seperti itu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, maka Alkitab mencatat bahwa ada saatnya Yesus dengan sengaja membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak memiliki semua itu. Ya. Ada saatnya sekali lagi, Yesus dengan sengaja membawa kita ke tempat yang sama sekali tidak tersentuh dengan entertainment tadi, dengan konsep filosofi tadi, tentang konsep banyak
besar, meriah, megah tadi. Tidak. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 dan beberapa ayat setelahnya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan kalimat ini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sangat clear di sini bagaimana Yesus membawa murid-muridnya ke tempat yang sunyi, ke tempat yang sepi. Kenapa? Alkitab katakan, kalau kita saudara baca di dalam 2 perikop sebelumnya dari perikop ini, Yesus mengutus murid-muridnya. Kemudian murid-murid pergi melayani. Kemudian di ayat pembacaan Allah kita tadi, murid-murid kembali dan memberikan report ya tentang pelayanan mereka. Lalu Yesus katakan, ini saatnya untuk kita pergi ke tempat yang sepi, ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, supaya kita beristirahat. Coba kita akan lihat satu persatu. Apa yang dimaksud dengan mari kita ke tempat yang sunyi? Sesuai dengan deskripsi yang saya bangun tadi, maka kita bisa menangkap bahwa ketika Yesus berkata, mari kita ke tempat yang sunyi, maka kita bisa menangkap artinya Tuhan ingin dengan sengaja membawa kita ke tempat yang di mana fasilitas itu tidak ada atau serba terbatas. Ya. Atau di tempat di mana tidak ada kemegahan, tidak ada kemeriahan, ya. Atau di tempat di mana tidak ada pujian untuk kita, ya. Tidak ada suasana yang yang memberikan kepuasan secara emosional buat kita. Nggak ada mall, ya kan? Nggak ada tempat-tempat rekreasi, ya. Nggak ada bunyi-bunyi yang mengenakkan telinga, yang ada hanya bunyi bunyi angin dan binatang-binatang kecil mungkin dan lain-lainnya. Benar-benar ke tempat yang sepi. Poin pada bagian ini adalah Yesus mau supaya kita keluar dari semua kesibukan kita dan kita keluar dari ketergantungan kita akan hal-hal yang sifatnya ramai, akan hal-hal yang sifatnya entertainment tadi, hal-hal yang sifatnya kemajuan, hal-hal yang sifatnya banyak, hal-hal yang sifatnya meriah. Ada saatnya memang dengan sengaja Yesus memanggil kita untuk ke tempat yang seperti itu. Atau kita benar-benar ditanam di tempat yang seperti itu. Kemudian bagian yang kedua dikatakan supaya kita sendirian. Saudara, ini kalimat-kalimat yang sangat manis. Ketika Yesus berkata supaya kita sendirian. Saudara, kita memiliki hasrat untuk Tuhan, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menghampiri hadirat-Mu. Dengan kerinduan yang terbangun dari hati kita saja, kita berharap, Tuhan, kalau boleh Tuhan dengar doa saya dan keinginan saya. Itu pun sudah membangun sebuah kepuasan rohani di dalam diri kita. Apalagi kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata, supaya kita sendirian. Wow. Artinya, inisiatif berfellowship itu datangnya dari Yesus. Yesus yang ingin berfellowship dengan kita. Itu clear. Ya, itu jelas. Dan untuk menikmati fellowship, kesendirian dengan Tuhan, diawali dengan apa? Yesus katakan, mari kita ke tempat yang sunyi. Mari kita ke tempat yang sunyi. Jadi kita lihat di tempat yang sunyi mulai ada muatan kualitas yang bertumbuh di situ. Di tempat yang sunyi, tidak hanya kita dilepaskan dari semua kesibukan, kita dipisahkan dengan semua kemegahan, kemeriahan, dan obsesi sukses dalam definisi dunia. Tapi ada kerinduan Tuhan di situ. Bahwa aku mau berfellowship di situ. Kenapa? Karena bagi Tuhan terlalu banyak waktu kita yang terbuang di dalam keramaian. Terlalu banyak waktu kita yang terbuang di dalam hal-hal yang banyak. Terlalu banyak waktu kita yang terbuang di hal-hal yang sifatnya entertaining tadi. Kemudian
maksud Tuhan supaya kita sendirian, karena terlalu banyak waktu kita yang terbuang untuk mengejar pengakuan banyak orang, mengejar pengakuan orang supaya kita mendapat pujian, kita dianggap hebat, kita dianggap luar biasa, ya. Dan hal lain lagi di dalam supaya kita sendiri adalah supaya kita berusaha memiliki keinginan untuk hanya berhasrat mencari Tuhan. Saya katakan kepada jemaat pada hari Minggu yang lalu, Tuhan sedang mengajar bahwa kalau khotbah, maka seharusnya yang menjadi tujuan dari khotbah itu adalah pribadi Yesus. Berapa banyak kali kita mempersiapkan khotbah dan kita dirusak waktu kita mengkonstruksi khotbah kita. Hanya membangun sebuah konstruksi khotbah, bagaimana caranya supaya orang senang dengan khotbah saya, bagaimana caranya supaya orang banyak dengar khotbah saya, bagaimana caranya supaya saya diakui khotbah saya hebat. Kita kehilangan hal yang terpenting di dalam pelayanan. Makanya Yesus katakan supaya kita sendirian. Yesus sedang mengembalikan kita kepada definisi yang seharusnya dalam pelayanan. Makanya hari ini dunia yang sedang berobsesi dalam konteks berhasil dalam banyak meriah, megah dengan semua fasilitas ada di situ, itu bukan tujuan Tuhan buat kita. Iya, kita percaya bahwa Tuhan mempercayakan kita dalam level dan kepercayaan dan tujuan Tuhan berbeda setiap orang. Tapi itu bukan hal itu yang kita kejar. Makanya Paulus katakan, aku mengarahkan pandanganku hanya kepada Kristus. Hanya kepada Kristus, bukan yang lain. Karena dia mengerti arti panggilan persekutuan dari Tuhan. Dan hal yang ketiga secara cepat dikatakan, marilah kita ke tempat yang sunyi, itu yang pertama. Kedua, supaya kita sendirian. Supaya kita sendirian, poinnya di situ adalah supaya kita punya quality time dengan Yesus, ya. Quality time dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah dan beristirahat seketika. Alkitab katakan, karena saking sibuknya, sampai makan pun mereka nggak punya, nggak sempat makan, saking sibuknya. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah berpikir bahwa tubuh kita ini sebenarnya butuh istirahat. Ini yang suka kita lupa. Kita membangun filosofi kerja yang sangat sangat berbeda. Kita menganggap bahwa dengan kerja keras, physically kerja keras, justru hasilnya akan maksimal. Tapi hikmat Tuhan nggak seperti itu, ya. Kita harus sadar bahwa tubuh kita ini pun butuh istirahat. Kenapa butuh istirahat? Yang pertama, karena orang yang tubuhnya tidak diberi waktu untuk beristirahat, dia akan kehilangan konsentrasi untuk berfokus kepada suatu pekerjaan. Jadi kita harus istirahat, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa berfokus untuk sebuah tanggung jawab berikutnya dan kita bisa maksimal hasilnya. Yang kedua, supaya tubuh kita bisa recovery, bisa ada pemulihan, ada sel-sel, ada tumbuhnya sel-sel aktif baru setelah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan. Makanya kita butuh istirahat. Dan orang yang beristirahat, dia ternyata lebih sehat secara emosional, lebih sehat secara fisik, lebih sehat secara spiritual dengan orang yang tidak menganggap bahwa beristirahat itu penting. Alkitab mencatat bahwa kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 dalam penciptaan, pada hari ke-7 Alkitab katakan Tuhan Allah ini pada hari ke-7 menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Kata berhenti di sini di dalam terjemahan lain digunakan kata rested, beristirahat. Beristirahat. Jadi tidak ada salahnya kalau Anda dengan semua kesibukan apapun di dalam aktivitas saudara, kesibukan apapun, ingat, kita butuh istirahat untuk apa?
supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lain dengan lebih berfokus dan dengan hasil yang maksimal dan dengan kualitas yang lebih baik, dan kita pun akan lebih sehat. Tapi saya tidak bicara banyak tentang hal itu. Poin penting di sini adalah istirahat juga bisa bicara tentang kalau kita bicara komunitas, ya, itu bisa tentang ibadah. Saya ingat tentang bangsa Israel. Saudara, Alkitab sebut begini, bangsa Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu dicatat 40 tahun. Tapi saudara, tidak 40 tahun mereka berjalan. Tidak selama 40 tahun mereka, lama waktunya 40 tahun. Tapi tidak 40 tahun mereka berjalan. Kalau saudara baca, ada saatnya tiang awan itu berhenti. Ada saatnya tiang api itu berhenti. Dan ada saatnya Tuhan suruh mereka bangun kemah, tabernakel. Dan itu bangunnya nggak sehari. Kenapa Tuhan suruh berhenti? Tiang awan, tiang api itu berhenti. Untuk apa? Supaya apa? Supaya umat Tuhan bisa beribadah. Supaya umat Tuhan bisa beribadah. Mereka berhenti membangun mezbah supaya mereka bisa beribadah. Waktu mereka tidak dihabiskan dengan semua aktivitas apapun, sekalipun alasannya pelayanan. Ada waktu yang Tuhan katakan supaya kita bisa sendirian. Ada quality time dengan Tuhan, memberi waktu kita dengan Tuhan. Oke, secara cepat. Murid-murid Tuhan baru saja menyelesaikan pelayanan di 2 perikop sebelumnya. Mereka mungkin penuh dengan kebanggaan, dengan report tentang hasilnya, tentang banyaknya, tentang kemeriahannya, tentang sekian banyak orang dibaptis, tentang sekian ribu orang yang hadir di KKR, ya, tentang tokoh-tokoh yang hadir di dalamnya, tentang undangan, tentang amplop persembahan yang besar. Ya mungkin kira-kira dalam bahasa kita hari ini seperti itu. Tapi kemudian disuruh mereka beristirahat. Untuk apa mereka ada di situ? Ya, untuk apa mereka ada di situ? Saudara, Yesus senang dengan tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Alkitab mencatat bahwa di Markus pasal 1:35, Yesus waktu masih hari gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Yesus senang dengan suasana yang sunyi. Untuk apa? Untuk bisa berdoa dengan baik. Terus secara cepat. Nah, murid-murid Tuhan, ketika mereka kemudian mendapati fakta bahwa ternyata maksud mereka ingin menyendiri di tempat yang sepi, tapi ternyata banyak orang yang ikut. Sehingga Alkitab mencatat begitu mereka sampai di situ, ada sekian banyak orang juga sudah ada di situ. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, itu tempat yang Yesus tuju. Menyendiri, tapi kemudian banyak orang datang berkumpul. Perhatikan baik. Pada suasana itu, ayat Matius pasal 14:15 dikatakan begini. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruh orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Di tempat yang sunyi, tidak ada fasilitas. Tapi ada kebutuhan di situ. Di tempat yang sunyi, tidak ada fasilitas, tapi ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Solusi dari murid-murid adalah, suruh aja mereka pergi. Suruh aja mereka pergi. Ironisnya adalah, hari ini kita suka berkata begini, ketika semua fasilitas itu ada, ketika semua fasilitas itu tersedia, kita akan mudah untuk berkata, iya kita taat. Tapi ketika fasilitas itu tidak ada, maka ketaatan kita mulai menurun, mulai berkurang. Ya. Karena nggak ada plan B, nggak ada plan B-nya di situ. Sehingga kita cenderung takut untuk mempraktekkan iman. Tapi perhatikan, Yesus katakan begini. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wow. Di tempat yang sepi, nggak ada fasilitas, nggak ada toko jualan, nggak ada apa-apa, nggak ada persediaan. Cuma hanya mereka pun dihadapkan dengan tanggung jawab. Kalau cuma 3 orang mungkin oke. Ini 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak, yang tadinya mereka bilang suruh pulang aja, tapi Yesus bilang begini, no. Yesus bilang, kalian yang harus kasih makan di tempat sunyi loh, saudara. Di tempat yang nggak punya apa-apa.
Tapi justru Yesus suruh kepada mereka, kamu bertanggung jawab memberi mereka makan. Mungkin kalau kita ada di antara mereka, kita akan berkata, kita akan punya pikiran yang sama seperti murid-murid. Tuhan, yang benar aja ini. Bahkan di dalam Injil yang lain dikatakan, apa kita harus spending sekian banyak uang untuk beli makanan, itu pun kalau cukup. Tapi bukan tentang menjawab kebutuhan mereka saja yang ada di dalam rencana Tuhan. Tidak. Perhatikan baik, saudara. Tuhan perintahkan kita untuk menjadi jawaban di tempat yang sunyi. Tuhan ingin mengajar kita untuk tidak mengandalkan apa yang kita lihat dan miliki. Itu poin pentingnya. Di tempat yang sunyi, nggak ada apa-apa. Tuhan ingin kita tidak mengandalkan apa yang kita punya, apa yang kita lihat, tapi kita belajar mengandalkan apa yang tidak terlihat dan dimiliki. Kita belajar mengandalkan Tuhan di situ. Nah, yang istimewanya adalah ketika Yesus berkata kepada mereka, apa yang ada padamu? Mereka katakan begini, yang ada hanya 5 roti, 2 ikan. Sangat tidak rasional. Sekian ribu orang hanya dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Sama sekali nggak ada poin, nggak ada dasar untuk mereka bisa taat. Nggak ada. Tapi puji Tuhan, di tempat yang sepi, mereka menghidupkan iman mereka. Mereka taat sama Tuhan. Di tempat yang sepi, mereka taat sama Tuhan. Tuhan katakan, udah, yang ada padamu, apa yang ada padamu. Saya berkata kepada teman-teman sekalian, bukan berapa banyak yang Anda punya, bukan. Bukan apa fasilitas yang ada padamu, bukan. Tapi apa yang ada padamu hari ini, itu saja. Apa yang ada padamu hari ini, itu saja. Gak usah mengejar apa yang kita tidak miliki, atau mungkin karena kita melihat orang lain punya dan kita nggak punya. It's okay kalau kita nggak punya, tapi apa yang ada pada kita, itu yang diserahkan kepada Tuhan. Alkitab katakan Tuhan memberkati itu. Lalu singkat cerita, kemudian 12 murid Tuhan. Yesus katakan suruh mereka duduk di padang rumput. 12 murid Tuhan, Alkitab katakan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, mestinya 5 roti, 2 ekor ikan pun itu kalau dimasukkan di satu keranjang, itu cuma paling dasar, saudara. Tapi pada waktu Yesus memberkati, saudara perhatikan baik. Tiba-tiba hanya secuil daging dari roti itu. Secuil daging dari ikan itu, begitu masuk di keranjang, dia bisa berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Saya percaya itu murid-murid Tuhan di tempat yang sepi itu, yang tadinya sempat khawatir ketika mereka melihat peristiwa itu. Murid yang pertama mungkin Petrus dapatkan itu. Saya percaya waktu dia mulai bagi, dia mulai nangis. Belum selesai itu keranjang yang satu. Keranjang yang kedua, murid yang lain lagi datang. Mereka pikir 5 roti, 2 ekor ikan. Masa ada keranjang kedua? Tuhan bilang, ayo kamu maju. Akhirnya keranjang yang kedua penuh. Terus sampai 5.000 orang laki-laki penuh. Makan sampai kenyang. Bahasa kita hari ini, udah makan sampai polote. Makan sampai kenyang. Lalu Alkitab ceritakan begini juga. Ketika 5.000 orang makan sampai kenyang, dan itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau kemudian fakta sosial seperti zaman kita hari ini yang paling rajin cari Tuhan perempuan, maka mestinya yang hadir pada waktu itu lebih banyak. Paling tidak sekitar 15.000 orang mungkin bisa kita ngomong begitu. Perhatikan baik. Yang menarik buat saya adalah di tempat sepi tadi, ketika tidak punya fasilitas, mereka akhirnya taat, mereka akhirnya tunduk, mereka serahkan apa yang ada pada mereka, bukan apa yang tidak ada, bukan mengandalkan apa yang terlihat, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Lalu yang saya suka, saya percaya murid-murid setiap kali mereka penuh linangan air mata dalam ketaatan, mereka bagi tuh. Mereka bagi. Saya nggak tahu itu sistemnya kayak apa. Apakah setiap kali orang ngambil roti, ambil ikan, itu tiba-tiba nambah lagi, atau mereka kembali kepada Tuhan. Tapi poin pentingnya adalah, akhirnya Alkitab ceritakan begini, 12 bakul, sisanya 12 bakul. Haleluya. 12 bakul dan semua orang sudah makan, termasuk murid-murid, saya percaya itu. Termasuk murid-muridnya sudah makan sampai kenyang, tersisa 12 bakul. Lalu yang 12 itu buat siapa?
12 itu buat siapa? 12 itu, 12 bakul itu. Kenapa kok 12? 12 bakul itu adalah buat murid-murid Tuhan sendiri. Buat mereka yang setia di tempat yang sepi sekalipun. Buat mereka yang setia di tempat sunyi sekalipun. Buat mereka yang berjuang di tempat yang tidak punya apa-apa. Mereka yang berjuang dalam ketaatan di tempat yang tidak punya kemeriahan. Mereka yang berjuang di tempat yang tidak ada industri entertainment-nya di sana. Mereka yang berjuang dengan apa yang ada pada mereka. Tapi mereka mengalami kelimpahan dengan 12 bakul masing-masing. Malam hari ini, kita udah makan kenyang mungkin. Tapi yang Tuhan sediakan lebih dari sekedar kenyang. Allah tidak hanya sekedar menyiapkan kita untuk, bukan sekedar sampai kita makan puas. Tapi lebih dari sekedar puas, sudah makan sampai kenyang. Istilah di dalam culture kita, so makan babungkus lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tempat yang sepi, ada berkat Tuhan. Di tempat yang sepi, ada mujizat Tuhan. Maka sampai pada bagian ini, maka semua kita sepakat bahwa sukses, berhasil, prestasi, itu bukan tentang banyak dan besar. Bukan. Ada saatnya Tuhan bawa kita ke tempat yang sepi, ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Supaya kita belajar mau quality time dengan Tuhan. Supaya kita belajar mau juga tubuh ini perlu istirahat. Dan di tempat sepi, ketika kita nggak punya apa-apa, kita hanya bisa, ya Tuhan, apa maunya? Suka-sukamu Tuhan lah, kira-kira begitu. Di tangan kita ada berkat Tuhan. Apa yang ada pada kita, serahkan biar Tuhan memberkati itu. Kita menikmati kelimpahan. Izinkan saya berdoa buat saudara. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, ini yang ada pada kami Tuhan. Kami hanya punya apa yang ada pada kami hari ini. Nampak sedikit mungkin. Tapi ini yang kami punya. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati apa yang ada pada kami. Dan hamba berdoa untuk kami semua di tempat sepi yang tidak ada keramaian. Kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Menikmati kelimpahan 12 bakul. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita diberkati dengan luar biasa lewat kebenaran firman Allah. Bahwa janji Tuhan sekalipun kita ada di tempat yang sunyi, ada berkat Tuhan akan disediakan. Bagi barang siapa yang setia, siapa yang tetap bertahan, dia pasti akan menerima bagian yang Tuhan janjikan. Puji nama Tuhan, luar biasa firman Allah pada saat malam hari ini. Berkat di tempat yang sunyi. Kita akan masuk kepada pokok doa yang kedua. Kita akan berdoa bagi bangsa dan pemerintahan. Bangsa, negara, dan pemerintahan, serta aparat negara, baik TNI, Polri, dan tim gugus tugas. Nanti saya akan minta bahwa Pendeta Vinky Da Costa akan berdoa untuk doa yang kedua, namun sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Mari, Pastor Melki Seputan. Mari, silakan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami. Di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, Engkau bisa menyatakan mujizat-Mu. Dan kiranya ketika kami sedang ada dalam pengalaman kesepian, di kesunyian kami boleh menikmati Engkau, kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami untuk menikmati berkat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Malam ini kami akan bawa dalam doa kami untuk kesejahteraan para hamba-hamba-Mu Tuhan dan keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan kami, negeri yang kami cintai ini, dari pusat Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas negeri yang kami cintai ini. Tuhan memberkati negeri kami. Engkau berdaulat atas semuanya. Kuasa-Mu nyata atas negeri ini. Boleh luput dari semua keadaan yang mengimpit negeri kami. Khususnya pandemi COVID ini dapat teratasi tepat pada waktunya Tuhan. Beri kemampuan, beri kekuatan bagi semuanya Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah atas negeri kami. Ketika kami datang menghadap hadirat-Mu, ketika kami bersatu hati, merendahkan diri, mencari wajah-Mu, berdoa, maka Engkau memulihkan negeri kami. Berkatilah negeri kami, berkati pemimpin-pemimpin negeri kami. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami diberkati dari presiden tingkat tertinggi di pusat sampai ke daerah, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi, di kota, di desa, di kelurahan, kecamatan, RW, RT sekalipun, desa, di tempat terpencil sekalipun, Tuhan ada memberkati seluruh pelosok bangsa dan negara kami, karena Tuhan berdaulat atas negeri ini. Kami percaya Indonesia, negara kesatuan Republik ini, ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, dan kuasa Tuhan dinyatakan atasnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga tak lupa berdoa bagi seluruh aparat negara, khususnya TNI, Polri, dan tim gugus tugas yang sedang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, beri mereka imun tubuh yang lebih, yang sehat, yang kuat dalam usaha pemerintah dalam mengatasi dengan vaksinasi yang terus berlangsung di berbagai tempat. Tuhan, biarlah percepatan vaksinasi ini boleh terjadi. Kalau tanggal 25 Maret ini akan berakhir kadaluarsa dari obat-obat vaksin yang sudah masuk ke Indonesia dari yang gelombang pertama. Kiranya sebelum tanggal kadaluarsa itu semua boleh terlaksana sampai target yang diinginkan. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Semua boleh terlibat dengan baik. Terlebih TNI Polri dalam segala tugas mereka menjaga kedaulatan bangsa dan negara kami, menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga kestabilan negeri kami. Kami percaya Engkau beri mereka kemampuan, hikmat, kekuatan, bahkan Roh Kudus menyertai kehidupan mereka. Setiap tugas tanggung jawab mereka, Tuhan ada. Di garis depan sekalipun, Tuhan ada dengan mereka. Begitu pula dengan tim gugus tugas, Tuhan menyertai, memberikan kemampuan untuk mereka dapat mengatasi semuanya. Baik yang lagi sakit di rumah sakit, di ruang ICU, ataupun di rumah dalam mereka yang menderita COVID, Tuhan. Siapapun mereka, apapun keberadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, kami bersatu hati. Kiranya di dalam kesunyian mereka, di kamar-kamar dalam isolasi mereka, dalam kemendirian mereka, kami mohon kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjangkau mereka untuk memulihkan keadaan mereka. Nama-Mu dimasyurkan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, bahwa Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan terus melihat apa yang menjadi isi hati kami dalam doa-doa yang kami naikkan. Memberkati setiap doa yang kami naikkan pada malam ini. Ini menjadi syukur kami kepadamu, karena Engkau tidak pernah tidak menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, kita akan masuk kepada pokok doa yang ketiga. Namun sebelum kita masuk pada pokok doa yang ketiga, kita akan angkat satu nyanyian penyembahan untuk Tuhan. Mari Pastor Melki. Tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala puji hormat bagi nama Tuhan. Namamu ajaib. Di tempat yang sunyi, Engkau buat peristiwa besar, mujizat besar, dan berkat besar dinikmati oleh orang banyak karena ketaatan dan kepatuhan. Tuhan Yesus, di seluruh penjuru Indonesia, ada hamba-hamba Tuhan dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, keluarga hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, bekerja buat-Mu, yang semuanya memiliki tangan yang ditadahkan kepadamu, memohon belas kasihan dalam semua perjuangan mereka. Rekan-rekan kami ada di kota-kota besar, kota-kota kecil, desa-desa dan dusun-dusun di seluruh pelosok Nusantara. Keluarga hamba-hamba Tuhan, ada yang tinggal melayani di atas gunung, di lembah dan ngarai, di pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar. Semua hamba Tuhan ini telah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah semua kebutuhan makan, minum, dan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicukupkan semua kebutuhan untuk sekolah anak, pendidikan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicukupkan semua kebutuhan pastori, pembangunan gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicukupkan semua kebutuhan transportasi yang akan digunakan, sedang digunakan oleh hamba-hamba Tuhan dalam pekabaran Injil. Engkau tahu persis apa kebutuhan hambamu, dan Engkau tahu mencukupkannya, dan membuatnya lebih 12 bakul dapat tersedia di tempat yang sunyi, di situasi yang tidak mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kebutuhan dari keluarga hamba-hamba Tuhan, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Tuhan Yesus cukupkan. Semua yang bekerja bagi Tuhan, kami yakin dan percaya ada di bawah tanggung jawab dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kami berdoa pula padamu, ajar kami setia. Kami mau taat dan hidup benar, tulus dan kudus di hadapan hadirat-Mu, maka semuanya pasti Tuhan adakan. Haleluya.
Nomor 2 Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk anak-anak Pelrap, pemuda, remaja, generasi muda Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang kini sedang memikul beban berat karena ada dalam situasi yang sangat genting di akhir zaman. Mereka mudah tergoda dan terpancing untuk melakukan dosa dan kejahatan. Kami mohon padamu, tutup dan bungkus semua anak-anak gereja, pemuda dan remaja dengan kuasa darah-Mu. Kuasai dengan Roh Kudus, jaga seperti biji mata Tuhan, kelilingi dengan malaikat berpasukan dari surga. Proteksi generasi muda ini ya Tuhan, dalam kasih dan kemurahan-Mu. Planning roh-roh jahat, kuasa kegelapan, atas anak-anak muda gereja, kami patahkan, hancurkan, tolak demi nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami minta kepadamu dalam nama Yesus, atas hidup generasi muda gereja kami. Di atas mereka ada tiang awan yang menuntun, ada tiang api pada malam hari, sehingga mereka terjaga, terpimpin, terarah menuju kepada Kristus. Tuhan, Engkau adalah bukit batu keselamatan mereka, gunung batu keluputan, menara perlindungan, kubu pertahanan yang ajaib, dan kota benteng yang teguh. Kami yakin orang-orang tua, generasi tua akan tersenyum melihat anak-anak muda gereja tumbuh kuat di dalam Tuhan dan menjadi ujung tombak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa yang ketiga. Dunia usaha dari anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di tengah persaingan global, di tengah situasi ekonomi yang memburuk dan resesi, sulitnya mencari tempat kerja, dan sulitnya untuk bersaing di era modern ini. Tuhan, ada berkat di tempat sunyi. Ada usaha dahsyat di tempat sunyi. Kami yakin apa yang Engkau jamah, itu menjadi berlipat. Apa yang Engkau syukurkan, itu menjadi berlipat. Seperti peristiwa 5.000 orang laki-laki. Makan dengan kenyang. Itu dari modal kecil, modal tipis, tetapi kemudian menjadi hasil yang optimal dan maksimal. Semuanya kenyang, semuanya tercukupi, masih tersisa 12 bakul pula. Kami yakin Engkau dapat melakukan itu bagi para petani GPDI, para peternak GPDI, dan dalam nama Yesus diberkatilah para petani dengan hasil bumi yang melimpah ruah. Diberkatilah para peternak dengan hasil yang hebat dan dahsyat. Diberkatilah pedagang dengan keuntungan yang wajar, dengan langganan yang makin lama makin banyak. Diberkatilah pegawai negeri sipil, TNI dan Polri dengan promosi jabatan, dengan hasil yang maksimal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah para pekerja, karyawan, karyawati di sektor swasta dengan berkat yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ganti dari semua pergumulan dan perjuangan pekerjaan dari umat-umat Tuhan, ada senyum bahagia karena ada berkat-berkat spesial yang Tuhan daratkan kepada semua anak-anak Tuhan. Dan dengan demikian, semua umat-umat Tuhan yang diberkati dapat rajin melayani, rajin beribadah, mengasihi Tuhan, tahu berkorban, tahu melayani, dan mengembalikan milik Tuhan. Puji Tuhan, ada berkat di tempat yang sepi dan sunyi, di tempat yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari berkat yang minimal menjadi berkat yang maksimal. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung acara. Mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting ini, dan juga
melalui YouTube dan Facebook. Dan kita percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya tidak hanya berkat firman Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada berkat yang ajaib di balik setiap janji Tuhan. Apa yang menjadi doa kita malam hari ini, kita menerima keajaiban daripada Tuhan. Mari satukan kembali hati kita untuk kita berdoa, menaikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Firman-Mu menjadi landasan dasar untuk kami menerima berkat pelipat gandaan. Dan kami menerimanya malam hari ini. Ketika kami duduk diam bersama-sama dalam kesatuan hati, berdoa, dan mengadakan tangan kami di hadapan Tuhan. Janji-Mu dilepaskan, firman-Mu dilepaskan untuk kami. Maka firman itu kami terima yang memiliki daya cipta, yang memiliki daya guna. Dan apa yang menjadi doa kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi iman kami malam hari ini. Kami menerimanya malam hari ini. Kami menerimanya. Mujizat, berkat, kesembuhan, pemulihan, keberkatan, kelimpahan daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami menerimanya dengan penuh sukacita. Dan kami akhiri malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya malam hari ini semua diberkati. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk yel-yel kita. Sama-sama Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, sama-sama kita katakan, GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Sama-sama 1, 2, 3. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangat. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saya percaya malam hari yang indah ini semua kita yang ada di Zoom meeting diberkati dengan luar biasa. Luar biasa berkat Tuhan. Saya menerima berkat walaupun di tempat yang sunyi. Tuhan terus memberkati saya dan saudara. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Jerry Sanger dari Australia. Berkat yang luar biasa yang memberkati malam hari ini. Dan saya percaya menjadi rema bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi kita menjadi orang-orang pelaku kebenaran firman Allah. Terima kasih buat Pastor Glenn yang sudah menjadi host malam hari ini. Terima kasih buat Pastor Melki Soputan. Wah, luar biasa. Hampir mirip-mirip dengan suara saya, tapi lebih bagus Pastor Melki. Tapi saya percaya kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdoa, ada Om Frank Kirewa, ada Pendeta Vicky Da Costa, maupun teman-teman yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Tapi saya percaya nama saudara tercatat dalam buku kehidupan sorga. Haleluya. Saya sangat bersyukur sekali lagi. Jangan pernah tinggalkan Pantai Costa Heranlah. Haleluya. Saya percaya, saya yakin saudara akan ada di minggu depan. Di tanggal 22 Maret. Ada berkat yang khusus lagi untuk kita nikmati. Pada jam 7 malam, waktu Jakarta, jam 8 waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia bagian Timur, dan jam 10 bagi Australia. Haleluya. Kalau tidak salah. Haleluya. Tapi saya percaya malam hari ini sekali lagi, semua kita menerima berkat. Apalagi tadi dikatakan suka-sukamu Tuhan. Artinya semua ada dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Haleluya. Haleluya. Amin. Suka-suka. Pantai Costa Heranlah. Ya, boleh dibuka mic-nya semua, kita sudah off. Pantai Costa Heranlah ya api, Pantai Costa Pantai Costa Heranlah ya